Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah kondisinya lahan saya setelah penyemprotan kemarin ya. Ini mau diolah. Ini lusa baru mau tanam. Dan ini obat yang saya gunakan kemarin. Ini Wetkill 480 SL. Ini bisa pakai Roundup juga, tapi ini lebih hemat. Nah, ini setelah 6 hari penyemprotan ya teman-teman. Ini sudah mulai kuning beberapa, tapi beberapa juga masih hijau. Tapi tenang saja ya, memang karena ini nantinya akan sampai ke akar-akarnya, dipastikan sampai ke akar-akarnya, jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 1 minggu sampai 10 harian ya teman-teman. Ternyata ini lebih lama jangkanya daripada Roundup ya. Memang dari segi harga jauh lebih murah ya, hampir selisihnya banyak juga lah, 30 ribuan untuk per liternya. Nah, ketika rumput sudah mulai mengering atau yang artinya akan mati, ini tinggal kita olah seperti yang ada di sebelah kanan ya teman-teman, tinggal dibajak. Jadi sebelum membajakan ini saya semprot terlebih dahulu, tapi yang perlu diingat jarak semprotnya itu usahakan semaksimal mungkin atau seminimal mungkin sebelum menanam, itu sekitar selisih 7 hari itu maksimal ya teman-teman. Jadi kalau misal kita penyemprotan kemudian 6 hari lagi kita tanam padinya, itu resikonya pada tanaman kita itu, kalau bahasa Jawa atau orang daerah saya mengatakan kacer ya, itu tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Itu karena memang masih ada efek dari obat anti gulma tersendiri ya teman-teman. Jadi diusahakan seperti itu ya. Oke, ini sudah sore. Untuk pengolahan lahannya akan dilanjutkan pada besok pagi ya teman-teman. Untuk pengolahan lahannya sama seperti biasa, tidak ada perbedaan ya. Jadi setelah kondisi seperti ini, nanti langsung diberi air yang banyak, kemudian dibalik sekali, baru kemudian diratakan dengan menggunakan alat yang biasanya digunakan untuk fase meratakan. Nah, ini ya teman-teman, setelah kondisi seperti di sebelah kiri ini, kemudian tinggal dibalik sekali, kemudian diratakan dengan menggunakan alat ini, dan hasilnya akan seperti ini ya, seperti biasa. Cuma pada kondisi seperti ini yang saya contohkan, ini ada rumput ya, ini yang sebagian sudah kena semprot. Nah, ini udah kering. Nah, ini kan karena tipe-tipe bahan aktifnya seperti Roundup ini ya, itu mengarah ke akar dan akan mati selang beberapa hari. Nah, ini yang saya pegang ini sudah dipastikan itu sudah sampai ke akarnya, jadi tidak akan tumbuh lagi. Jadi untuk meminimalisir gulma-gulma atau jenis gulma rumput yang memang sulit dibasmi dengan menggunakan anti gulma selektif ya teman-teman, karena memang untuk padi ini kalau memang terlalu keras obatnya itu akan stres padinya. Nah, ini dia teman-teman kondisinya. Dan juga ini kemarin ya yang langsung saya olah dengan tebonnya, yang artinya tidak saya babat, tidak saya bersihkan, tapi memang saya gunakan sebagai kompos. Karena memang dari waktu yang cukup lama itu didiamkan, kurang lebih 2 mingguan lebih ya, jelas lebih dari 2 minggu, karena memang usia tanam yang saya pakai hari ini saya menggunakan usia 22 hari benih padinya, sehingga kurang lebih 3 minggu ini batang-batang jagung itu sudah terdekomposisi ya, sudah terurai. Ada juga yang beberapa yang memang masih keras, dan sebagian besar memang sudah terurai dengan baik. Oke, itu yang akan menjadikan bahan organik tersendiri ya teman-teman.
Ini akan mempercepat pertumbuhan hijau. Ini sepengalaman saya, karena memang sudah 2 kali saya bandingkan dengan yang saya babat terlebih dahulu. Biayanya lebih mahal dan hasilnya juga tidak kalah. Jadi ini ya teman-teman, lebih hemat biaya, dan juga untuk penyemprotan di awal itu juga akan lebih menghemat biaya kita untuk dalam mengatasi gulma selama padi kita ditanam. Nah ini dia contohnya, ini sudah terurai sebagian ya teman-teman. Memang hasilnya seperti ini akan menjadi kompos tersendiri ya. Nah sebagian juga sudah hancur, bahkan sudah tidak ada bentuknya. Nah ini sudah mulai akan ditanam ya, lusa dengan metode tanam manual, itu dengan orang ya, bukan dengan mesin, karena belum mencoba juga bagaimana tanam dengan menggunakan mesin. Oke, yang perlu diingat lagi ya teman-teman, untuk pengaplikasiannya obat anti gulmanya ini semaksimal mungkin itu selisih antara 7 hari sebelum tanam, itu maksimal. Kalau saya lakukan ini ada di hari ke-10 sampai 9 sebelum tanam. Nah hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini untuk perawatan selanjutnya akan saya update terus ya teman-teman selama 1 musim, dan obat apa saja yang saya perlukan, terutama nanti ancaman apa saja yang ada pada fase tanam, awal tanam. Kemudian penanganannya dan obatnya apa, itu juga nanti akan saya update lagi ya teman-teman, karena memang fokus pada padi saja sekali ini. Nah karena memang kesibukan di padi ini, cabai yang ada di kebun itu tidak terurus ya, jadi mohon maaf untuk teman-teman. Semoga selalu menunggu selanjutnya yang ingin tahu updateannya, karena memang belum sempat mengambil videonya, karena ini memang penanganan saya tangani sendiri ya teman-teman. Hanya beberapa yang menyuruh orang untuk perawatan itu juga saya tangani sendiri. Nah sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat juga dan selalu menginspirasi teman-teman untuk penanaman. Sampai jumpa, terima kasih.